lengkap rasanya kalau berkunjung ke suatu daerah tapi tidak mengenal makanan khasnya. Iya toh? Ini tak tumbuk. Nah, kalau Temanggung terkenal dengan kuliner yang namanya gak lazim alias aneh-aneh. Tumbuk nih. Misalnya yang akan aku buat ini nih. Kalau mendengar namanya, jangan geli ya. Saya di sini nih keramaian yang sedang kita saksikan yaitu pembuatan dasborok, yaitu makanan khas dari desa sini, masyarakat sini. Ya, dasborok itu dibuat dari singkong yang diparut. Nah, seperti ini. Ya, singkong yang sudah diparut dalam kondisi basah. Tapi yang akan saya lakukan ini adalah penumbukan singkong yang diparut yang sudah kering. Nah, seperti ini. Ini Setelah ditumbuk, tepungnya harus disaring ya teman. Jadi benar-benar hanya yang halus saja yang akan dibuat kue. Bahan utama lainnya untuk dasborok yaitu kelapa yang sudah diparut serta gula merah yang diiris halus. Semua bahan dicampur jadi satu lalu diaduk. wah, ini Selanjutnya, adonan dikukus selama kurang lebih setengah jam. ya. Ini nih dasborok yang sudah jadi ada seperti ini ya. Bener gitu, Bu? Nah, seperti ini. Nah, ini saatnya dicicipi gitu. Cobi. Betul kerambil gitu. Wah, betul kerambil. Udah panas. Enak, manis, gurih, wah campur aduk. Enak banget ini. Wah, benar saja teman. Setelah matang, ternyata tampilannya mirip dasborok alias luka di kepala. Tapi kalau soal rasa, jangan ditanya. Enak pol. Namanya hajatan, pasti ada makanannya. Makanan yang wajib ada di hajatan kampung sini, ya kue cita. Tapi uniknya, bahan dasarnya bukan dari tepung ketan, melainkan ketela rambat loh. Di sini, ketela rambat biasanya tumbuh tumpang sari dengan tanaman tegalan lainnya seperti cabai. Ya, kita dapat ubi jalar. Oh, ubi rambat. Ya, ini. Kata Mbak Ayu, satu keranjang ketela rambat sudah cukup nih untuk hajatan nanti. Oke Mbah, ubinya langsung aku masak yo Mbah. Bermanfaat. Padi. Di hajatan ingkraan ada beberapa jenis makanan yang harus disajikan. Urap, kue cita, serta ketan gono. Oh, nggih. Disangre, oke, sip. Ketela yang tadi kupanen harus direbus terlebih dahulu sampai matang dan lunak. Ya, sekarang aku lagi nyangrai kacang. Ini buat isi citaknya. Kalau yang tadi aku angkat itu adalah ubi buat bahan adonannya. Nah, nanti diisi sama hasil sangrai kacang ini. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan dan aromanya harum, tandanya kacang tanah sudah matang.
Adonan kue cita berbahan dasar ketela rambat yang ditumbuk, lalu ditambah sedikit tapioka. Keduanya diuleni sampai halus. Biasanya sih kue cita berwarna merah. Terus Ki, bawa sambal nih Ki. Balik. Balik. Nah, kalau isiannya, ya ini kacang tanah sangrai yang ditumbuk bersama gula merah. Oh iya, numbuknya lumayan lama loh teman, karena aku harus membuat gula merah menyatu dengan kacang dan dibuat sehalus mungkin. Oh iya teman, kalau di tempat kalian, kue ini namanya apa ya? Sebagian ada yang menyebutnya dengan kueku dan isinya kacang hijau. Ada juga kue tok, karena saat dikeluarkan dari cetakan harus diketok atau dihentakkan dengan kencang. Kalau di daratan Tiongkok disebutnya angku kue, yang artinya kue yang berwarna merah. Konon katanya, kue ini melambangkan kemakmuran dan panjang usia loh. Kue cita ini harus dikukus selama 20 menit. Oh ya, supaya tidak lengket dengan dandang, maka bagian bawahnya selalu diberi potongan daun pisang sebagai alasnya. Nah, kalau ketan gono, beras ketannya harus dikukus dulu sampai setengah matang. Lalu diaron dengan santan hangat sampai santan meresap. Selanjutnya, ketan dikukus kembali dengan diberi unti atau enten-enten di bagian atasnya. Masih di Desa Wonosari, aku mau cari jamur tiram. Nah ini banyak mbak, sini aja ya. Kelihatannya biasa ya teman. Nanti akan kita masak jadi gulai loh. Pasti jarang kan makan gulai jamur. Ini bisa ya mbak ya. Jamur tiram tumbuh subur di Desa Wonosari. Hampir sebagian besar warganya membudidayakan jamur tiram. Karena udaranya yang dingin dan lembab, sangat cocok untuk pertumbuhan jamur tiram ini. Ini kita lagi persiapan masak gulai. Nah, kalau gulai itu kan biasanya pakai daging kambing atau sapi ya. Ini pakai daging ayam. Tapi ada yang unik lagi.
Ini pakai dicampurin jamur tiram ya Bu ya. Karena di sini tuh banyak warganya itu mayoritas membudidayakan jamur tiram. Tumis ya Bu, nih. Nih. Ini noperin Mbak, jangan kumburin. Terus Gulai termasuk makanan yang kaya dengan rempah dan santan. Awalnya, gulai yang berkembang di sekitar Sumatera ini mendapat pengaruh dari India, khususnya India Selatan atau Tamil Nadu yo. Tapi cita rasa India berubah total dan diganti dengan rempah khas Nusantara. Isinya juga lebih beragam, mulai dari protein hewani sampai berbagai jenis sayuran. Begitu sampai ke Jawa, cita rasanya menjadi lebih encer. Selain itu, mulai jarang menggunakan bumbu keras seperti jinten atau kapulaga. Jamur bisa banget nih menggantikan daging dalam olahan gulai seperti ini. Tidak ada perbedaan bumbu sama sekali. Hanya saja jamur tiram harus direbus sebelumnya supaya lebih menyatu rasanya yo. Cukup dengan daunnya. Sekarang aku dan Mbak Dita mau cari bunga tembakau. Bukan untuk hiasan semata yo, tapi dijadikan campuran bumbu masakan. jadi banyak yang tidak tahu kalau bunga tembakau ini bisa diolah. Sekarang kita lagi metik bunga tembakau untuk dijadikan salah satu bahan masakan khas dari Temanggung, yaitu brongkos kepala kambing. Ayo Mbak. Ya. Bismillah Mbak. Gini Mbak, petikan Mbak. Nah. Wis cukup bisa ini? Yes, cukup. Sip, sekarang kita bawa bunganya ke rumah untuk kita olah. Brongkos termasuk masakan tradisional yang cukup populer di Jawa Tengah dan Bali. Makanan ini hampir sama dengan rawon, tapi di dalam brongkos ada tambahan santan kentalnya, teman. Kali ini kita lagi mau nyiapin masakan ini brongkos. Brongkos ini merupakan salah satu kuliner khas Jawa. Kalau di Temanggung harus pakai kepala kambing. Kalau di daerah lain, brongkos bisa memakai daging apa saja. Di Temanggung, pakai kepala kambing loh. Ini Mas udah tinggal masukin ke panci lalu kita rebus. Oh iya, kita bantu Mbak. Ayo. Lalu kita rebus. Setelah dipotong, kepala kambing harus direbus sampai matang, teman. Soalnya beberapa daging yang bisa dimakan masih tertutup tulang toh. Akan lebih susah matang kalau langsung dimasak dengan bumbunya. Sambil menunggu kepala kambingnya matang, semua bumbunya harus disiapkan ya teman. Jangan lupa, bunga tembakau yang tadi aku petik juga ikut dihaluskan sekarang.
semuanya sudah siap, tinggal tumis semua bumbu. Kemudian masukkan santan dan kepala kambing. Oh iya, soal banyak dan tidaknya kluwek tergantung selera yo. Kalau ngomongin brongkos, ada yang menyebut kalau awalnya dari bahasa Prancis atau Inggris brown horse yang artinya daging coklat. Nah, karena lidah Jawa, masyarakat lebih nyaman menyebutnya brongkos. Ayo, kalian pasti udah lapar ngeliatnya yuk. Buat yang nggak terlalu suka kambing, jangan khawatir. Aromanya sudah berhasil dinetralkan kok dengan bumbu-bumbu plus bunga tembakau tadi. Asal jangan Ibu. kebanyakan. Ingat kolesterol. Sekarang kita cobain dulu brongkosnya. Sedap banget, Bu. Ini aromanya pas banget dan cukup harum, lebih wangi gitu. Karena tadi tambahin bunga tembakau. Aroma si kambing ini lebih berkurang jadinya. Jadi di tradisi Tedak Siti itu ada jajanan tradisional yang disajikan. Dua di antaranya itu ada sengkulun dan klemet. Sengkulun atau sering juga disebut sengkolon berbahan tepung ketan. Kalau klemet menggunakan singkong dan gula merah sebagai bahan utamanya. Mas, rebusin air dulu buat bikin sengkulun. Oh nggih, tak rebus nih. Amin. Untuk membuat sengkulun, aku harus merebus air sampai mendidih. Air ini digunakan untuk memanaskan tepung jagung. Bu, niki pun umup. Saat disiram dengan air panas, tepung jagung akan mengembang dan matang dalam sekejap yo. Bentuknya mirip dengan nasi jagung, bedanya teksturnya lebih lembut. Setelah dingin, adonan tepung jagung dicampur tepung ketan. Ada juga parutan kelapa, garam, dan gula pasir. Semua bahan ini harus tercampur rata yo, biar manis, asin, dan gurihnya juga merata. Biasanya, sengkulun dibuat dengan dua varian warna yang berbeda yo teman. Tinggal dikukus sampai matang, kurang lebih antara 1 hingga 2 jam. Katanya sih, sengkulun termasuk kue tradisional yang dipengaruhi kuliner Tionghoa. Bentuknya mirip kue keranjang yo, tapi tentu saja sudah dimodifikasi dengan bahan-bahan yang ada di sini. Teksturnya itu lembut dan rasanya itu manis plus gurih banget. Ya, dari sini. Cara membuat klemet masih sederhana teman, hanya mencampur parutan singkong dan kelapa. Kemudian ditambah gula merah yang sudah dihaluskan. Ini setelah bahan pembuatan klemet dijadiin satu, itu ada singkong parut, terus ada kelapa parut, terus ada gula. Ini setelah menjadi satu, kita bungkus pakai daun pisang.
Sama halnya dengan makanan tradisional Nusantara lainnya, bungkus dengan daun pisang dulu, baru kemudian dikukus hingga matang. Lemet hanya salah satu olahan dari singkong yo. Masih banyak kue tradisional yang terbuat dari singkong. Berbagai olahan singkong mulai berkembang sejak abad ke-20. Tidak hanya sekedar direbus atau digoreng saja, tapi juga dimodifikasi dengan bahan lainnya. Oke, ini udah ya, Bu ya. Pulau kukusnya nggih. Lemet tidak hanya jadi makanan yang disajikan dalam upacara adat atau selamatan di Jawa, tapi juga dijual di pasar tradisional atau toko kue. Sugeng siang teman, salam kenal yo, namaku Afif, pemuda asli Jawa Tengah. Hobiku berpetualang dan mengenal budaya setempat. Seperti kali ini, aku menjelajahi desa di kaki Gunung Sumbing, tepatnya di Dusun Lamuk Gunung, Legok Sari, Temanggung. Masih banyak tradisi yang tetap terjaga di desa ini, salah satunya tradisi Tungguk Bako. Aku harus bantu Mastri dan Bakung menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk acaranya. Antara lain, cambah petek dan sego bakar. Kalau yang ini beras kapiroto, campuran beras kunyit dan kapur. Masih ada kinang atau kapur sirih, kembang setaman, telur rebus, gula merah, kelapa dan kacang yang harus disiapkan ya. Nah, yang satu ini juga nggak boleh ketinggalan, ayam ingkung. Biasanya memang selalu ada dalam tradisi masyarakat Jawa. Selain itu, ada juga bermacam buah dan jajanan pasar seperti pisang raja dan mendut. Jadi, di Dusun Lamuk Gunung ini ada tradisi yang namanya Tungguk Bako ya Pak? Tungguk Bako. Nah ini kita udah nyiapin apa aja yang dibutuhkan di Tungguk Bako ini. Selanjutnya, mari Pak, kita bawa keluar. Tradisi Tungguk Bako dilakukan oleh petani tembakau di Jawa Tengah, terutama di kaki Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing. Tungguk Bako bisa mulai dilaksanakan sejak usia tembakau setengah usia hingga menjelang panen tiba. Di daerah lain, tradisi Tungguk Bako hanya sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Kalau di Dusun Lamuk Gunung, tradisi ini juga sekaligus mendoakan leluhur atau pepunden. Pepunden inilah yang diyakini membawa perubahan di sekitar. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, leluhur atau pepunden yang dimaksud adalah Ki Ageng Makukuhan. Beliau seorang ulama yang membawa bibit tembakau ke lereng Gunung Sumbing ini. Katanya sih, saat itu terjadi wabah kelaparan karena kondisi tanah yang tidak cocok ditanami sayur-sayuran dan tanaman yang bisa dimakan. Keadaan jadi lebih baik setelah Ki Ageng Makukuhan membawa bibit tembakau ke daerah ini yo. Dari cerita yang kudapat, sebutan tembakau berasal dari kata tomboku, artinya obatku. Maksudnya obat untuk kondisi masyarakat pada saat itu. Ternyata yang tumbuh di sini bisa menghasilkan serintil, tembakau terbaik di dunia. Tujuan dilaksanakan Tungguk Bako ini yaitu untuk ngalap berkah, yang mana agar keluar serintil. Kalau serintil di sini itu sebagai kualitas terbaik tembakau ya Pak ya. Serintil singkatan dari Srine Ngintil, bisa diartikan Srinya ikut. Sri yang dimaksud adalah Dewi Sri, simbol Dewi Kesuburan. Monggo. Siapa nggih? Alon, kafe.
Setelah rangkaian tumpuk bakso selesai, saatnya makan bersama teman. Aku dan warga dusun Lamuk Gunung saling berbagi nasi, ayam ingkung, dan makanan lainnya. Begini ini yang paling seneng kalau mengikuti tradisi masyarakat di Jawa. Pasti ditutup dengan makan-makan. Ayo, Kak Neng. Butuh kerjasama dan gotong royong yang kompak. Karena kita bakal masak porsi yang banyak nih. Hasilnya akan disajikan dalam selamatan atau doa bersama yang mengundang seluruh warga desa. Kambingnya bisa dipotong, bagian yang bisa dimakan, ini akan dimasak bareng-bareng ya. Itu bisa dimasak apa aja, tapi kali ini kita masak gulai ya. Kenapa gulai? Karena ada kuahnya, jadi bisa buat rame-rame. Gulai termasuk masakan yang populer di Indonesia ya teman. Sebenarnya gulai tersebar di wilayah Nusantara, tapi kebanyakan ditemukan di sekitar Sumatera dan Pulau Jawa. Gulai di Jawa sedikit beda loh dengan gulai di Sumatera teman. Kalau di Jawa warna kuahnya cenderung kuning saja, sementara di Sumatera lebih kemerahan. Kalau orang Jawa bilang, gulai ini termasuk masakan yang memakai bumbu komplit. Maksudnya hampir semua jenis bumbu dan rempah ada di masakan ini. Antara lain, kunyit, lengkuas, ketumbar, lada, jahe, dan aneka rempah lainnya. Sebenarnya, gulai bisa memakai hampir semua jenis daging. Mulai dari daging ayam, kambing, daging sapi, sampai jeroannya. Gulai banyak mendapat pengaruh dari budaya kuliner Melayu ya teman. Gak heran kalau gulai sering disebut sebagai karinya Indonesia. Ini nih, warga Wonosari. Setiap ada acara besar seperti bilasan, ibu di sini selalu menjaga kebersamaan dan gotong royong. Bukan begitu, Bu? Yeay! Mantap, Bu. Mantap. Gulai selalu menjadi menu andalan yang dimasak dalam acara besar seperti ini. Mungkin karena rasanya yang hampir bisa diterima oleh lidah banyak orang yo. Kuahnya juga melimpah, jadi semua orang bisa kebagian. Jadi, di acara atau tradisi bilasan, setelah doa bersama seperti sekarang ini, selanjutnya lebar garam keliling desa.